Kasus Giselle bukan yang pertama. Sosok ini ungkap Gading Martin juga pernah diselingkuhi di depan matanya. Gisela Anastasia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pornografi. Seperti diketahui, pada 7 November lalu sempat beredar video porno berdurasi 19 detik yang wajahnya mirip sekali dengan Gisela Anastasia. Saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui yang ada dalam video yang beredar di media sosial itu adalah dirinya sendiri. Dia mengakui dirinya sendiri. Jadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Jakarta, Selasa 29 Desember 2020. Dari fakta temuan polisi ini, terungkap bahwa Giselle membuat video porno bersama MYD saat masih berstatus sebagai istri Gading Martin. Giselle dan Gading menikah pada tahun 2013 dan mengakhiri biduk rumah tangganya pada awal tahun 2019. Itu berarti Giselle dan MYD sempat saling berhubungan walau dirinya masih terlibat perkawinan dengan Gading Martin. Namun sebelumnya pernah juga terungkap fakta kalau kasus Giselle ini bukan yang pertama dialami Gading Martin. Gading ternyata juga pernah diselingkuhi di depan matanya. Gading Martin pernah diselingkuhi di depan mata. Sebelum menikahi Gisela Anastasia, Gading Martin diketahui sempat menjalin hubungan dengan beberapa wanita. Salah satunya adalah Astrid Tiar. Namun siapa sangka, Astrid ternyata pernah kepergok selingkuh oleh Gading. Dalam acara Talkshow Okai Bos yang tayang pada Senin 22 Juli, Astrid Tiar membongkar sifat Gading yang mengejutkan. Bahkan Astrid juga mengakui bahwa dirinya pernah berselingkuh saat berpacaran dengan Gading. Kalau sama Mas Gading, gimana? Kan dulu mau serius banget tuh, sampai dua-duanya putus tuh. Kayak dunia berhenti berputar, kata Raffi Ahmad. Gading tuh baik banget Raffi, dia tuh baik banget, kata Astrid. Gading tuh jarang marah ya? Tanya Raffi. Gak pernah marah, ungkap presenter tersebut. Bahkan dibandingkan dengan Gading, Astrid mengakui dirinya yang lebih bandel, bahkan tega menduakan kekasihnya. Dulu gue bandel kan, zamannya dia itu, kata Astrid. Jadi gue punya cerita, kalau dia punya pacar, setianya minta ampun, lanjutnya. Lu yang gak setia pasti, sahut Raffi. Gue yang gak setia, Astrid memberikan pembenaran. Gading Martin pernah taklukkan hati gadis sampu ini. Astrid Tiar justru kepergok selingkuh dengan Eros Chandra. Tapi kan Gading udah tahu, sambungnya. Pada sebuah momen, Astrid menceritakan dirinya pernah berkencan dengan orang lain dan diketahui oleh Gading Martin. Dan reaksi yang diberikan tak terduga. Gue lagi makan tuh sama cowok yang satunya lagi. Dia datangin gue. Sob, ini pacar gue. Mamanya udah telepon suruh pulang. Ayo sayang, kita pulang. Thank you ya sob. Gitu, kisah Astrid. Padahal lagi ngedate sama cowok lain. Gading datang, cuman bilang gitu doang. Lu bayangin, sebaik itu dia, beber Astrid. Karena hal itu, Astrid pun sempat merasa bersalah terhadap Gading. Memergoki kekasihnya, selingkuh mungkin emosi akan datang saat itu juga. Namun Gading hanya bicara secara halus dengan Astrid. Di mobil cuma gini doang, kamu jangan gitu lagi ya. Aku tuh sedih, that's it. Nggak marah, nggak suara tinggi, nggak gimana-gimana, nggak ada, sebaik itu, kata Astrid. Ancaman hukuman bagi Giselle ditetapkan sebagai tersangka. Giselle harus melalui berbagai proses hukum sesuai ketentuan kepolisian. Hal tersebut disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube KH Infotainment Selasa 29 Desember 2020. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus memberikan keterangan terkait kelanjutan dari kasus ini. Ia mengungkapkan hasil dari pemeriksaan ahli forensik
soal kasus video sur sudah keluar, pun telah dikumpulkan sebagai keterangan dari penyidikan terhadap Giselle serta sosok pria berinisial MYD. Selain itu, hasil pemeriksaan dari berbagai ahli terkait juga dikumpulkan beserta alat bukti. Forensik memang sudah keluar, kemudian pengembangan yang dilakukan tim penyidik terhadap saudari GA juga ada saudara MYD. Ada beberapa pengumpulan alat bukti yang lain, termasuk petunjuk, keterangan saksi ahli, juga keterangan dari saudari GA dan MYD, tutur Kombes Pol Yusri. Dalam beberapa kali pemeriksaan, baik Giselle dan MYD mengakui bahwa keduanya yang menjadi pemeran dalam video sur. Hal ini dikuatkan dengan hasil para ahli forensik serta IT yang memeriksa video tersebut. Saudari GA mengakui dikuatkan lagi dengan ahli forensik dan IT yang ada. Mereka disangkakan dengan pasal 4 ayat 1 Junto, pasal 28 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Ditanya soal hubungan antara Giselle dan sosok pria MYD, Kombes Pol Yusri masih enggan beri keterangan. Kemudian sekarang ini gelar perkara yang kita lakukan sore kemarin. Menaikkan status dari saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka, jelas Kombes Pol Yusri. Menindaklanjuti dari kenaikan status, pihak kepolisian berencana untuk melakukan pemanggilan kembali. Hal ini bertujuan untuk melakukan pemeriksaan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Menjadi pemeran dalam video sur, Giselle dan MYD terancam hukuman penjara paling rendah 6 bulan, serta maksimal adalah hukuman 12 tahun penjara. Kita akan memanggil kembali saudari GA dan MYD untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Paling rendah 6 bulan, paling tinggi adalah 12 tahun penjara, imbuhnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?